أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hidayah dan nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang ada. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya dibandingkan dengan nikmat-nikmat materi. Marilah kita lihat suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika Allah anugerahkan manusia berilmu dan orang berebut ilmu, ya, orang rebutan ilmu, orang mencari ilmu, orang tamat kepada ilmu, itu semakin memperbagus watak dan sifatnya. Mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, saling mendoakan kebaikan dan kemaslahatan, dan saling menjaga kehormatan dan keselamatan. Ini ketika orang berebut dengan ilmu. Ya, jadi ketika orang rebutan ilmu, mencari ilmu, menumpuk-numpuk ilmu, memperkaya diri dengan ilmu, memperbanyak ilmu, semakin tamat dengan ilmu, itu semakin mensucikan jiwanya, semakin memperbagus akhlaknya, semakin menjernihkan pikirannya. Namun kita simak ketika Allah turunkan nikmat berupa harta dan orang berebut dengan harta, saling rebutan dalam mencari harta, kita lihat apa yang terjadi. Ya, semakin dia tamak kepada harta, menumpuk-numpuk harta, semakin mencintainya dan terus mengejarnya, itu akan mengotori hatinya, akan menjadikan pola pikirnya menjadi keruh dan kotor, membentuk karakter yang tidak baik, dan mereka saling mengalahkan antara yang satu dengan yang lain. Persaingan terhadap urusan dunia terjadi di antara mereka. Kalau sudah persaingan terjadi, permusuhan, kebencian, hasad, saling mencelakai, saling merampas, saling mengambil, dan saling membunuh, itu akan terjadi. Sangat berbeda sekali dengan Allah anugerahkan sebuah ilmu dan Allah turunkan sebuah materi. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur kepada Allah manakala kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu, menambah wawasan, untuk mengasah pola pikir kita, untuk menjernihkan jiwa kita, untuk memperbaiki kepribadian kita, sehingga menjadikan kita orang-orang yang punya kapasitas yang berkualitas, yang bermutu, baik secara zahir maupun batin kita. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita menuju
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kita pagi ini bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Kita akan bersama-sama mempelajari satu ayat di dalam surah Al-Fajr pada ayat 27. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini surah 89 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Ya, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, yang tenang. Kembalilah kamu kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, apa itu nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang itu jiwa yang bagaimana? Siapa pemilik nafsul mutmainnah ini dan bagaimana cara untuk mendapatkan nafsul mutmainnah? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita pelajari bersama-sama siapa pemilik nafsul mutmainnah ini dan apa saja yang harus dikumpulkan, yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa meraih nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ini. Tentu menjadi sebuah polemik bagi kita tentunya. Polemiknya apa? Polemiknya yang kita bicarakan ini menggapai nafsul mutmainnah. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Mari kita simpan jiwa yang tenang. Di sisi yang lain, kita sebagai manusia sudah mendapatkan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla bahwa dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah sepi dengan yang namanya masalah dan musibah. Problem itu pasti akan kita temukan. Lebih khusus lagi bagi orang-orang yang mengikrarkan dirinya sebagai orang yang beriman, mengikrarkan dirinya orang yang bertakwa kepada Allah, maka di sini akan mendapatkan ujian-ujian yang lebih banyak, lebih kompleks, lebih besar bentuk dan sifatnya dibandingkan dengan orang-orang secara umum. Kenapa demikian? Karena ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu disesuaikan dengan kadar agama dan kadar keimanannya. Ini, ya. Jadi kadar keimanan itu menentukan besar kecilnya ujian. Semakin dalam agamanya, semakin kuat keimanannya, secara otomatis semakin banyak dan semakin besar pula ujian-ujian dalam kehidupannya. Ini ketentuan dari Allah yang tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hidupnya orang mukmin, ya, kemudian bisa mendapatkan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya tenang, tentram. Bagaimana mensikapi ini? Satu sisi ada jaminan ketenangan jiwa, di sisi yang lain kita dihadapkan oleh persoalan-persoalan, problem-problem, ya, yang tidak sedikit dan tidak kecil, ikhwah.
Ya, ini bagaimana kita tentunya. Maka Al-Quran dan Sunnah memberikan bimbingan kepada kita semua dengan bimbingan yang cemerlang, yang terang, yang pasti. Apabila panduan-panduan itu dilaksanakan dengan benar. Ya. Apabila petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu dan petunjuk-petunjuk dari Sunnah tentunya itu dilaksanakan dengan benar, maka akan kita raih itu yang namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu betul-betul didapatkan, diperoleh. Dan tentunya orang-orang yang benar keimanannya, orang yang bersih jiwanya, orang yang sehat akalnya, tidak mungkin tidak ingin mendapatkan jiwa yang tenang ini. Secara umum, orang umum pun mengharapkan bagaimana cara hidup tenang ini. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mulai. Untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, yang pertama adalah tergantung dari ilmu yang dimilikinya. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu yang menjadi pengantar utama, ya, yang akan membuka wawasannya, yang akan melebarkan cara pandangnya. Sudut pandang inilah yang kemudian menjadi penentu akan kehidupan seseorang tersebut. Sudut pandang inilah. Lah, sudut pandang itu bisa luas, bisa sempit. Luas dan sempitnya sudut pandang itu dari kedalaman ilmu yang dia dapatkan ini. Makanya tadi sudah kami sampaikan bahwa ilmu merupakan a'dhamun nikmah. Itu seutama-utama nikmat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam surah An-Nisa ayat 113. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Dalam surah An-Nisa ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat tersebut, dan kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena rahmatnya kepadamu hai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka orang-orang kafir berkeinginan keras untuk menyesatkanmu kalau Allah tidak memberikan karunia dan rahmat kepadamu. Maka orang-orang kafir itu akan berusaha berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Tetapi kata Allah, ya, mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah kepadamu. Perhatikan ini. Allah menurunkan Alkitab dan hikmah kepadamu. Dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat amat besar. Karunia apa? Di dalam ayat ini, di ujung ayat, Allah menyatakan bahwa karunia yang Allah limpahkan kepadamu Muhammad itu sangat besar. Wa kana fadlullahi 'azima. Anugerah dan karunia Allah yang Allah berikan kepadamu itu sangat agung sekali.
Pertanyaannya adalah, karunia berupa apa ini? Ya, fadlullah, karunia yang Allah berikan kepada Nabi, yang merupakan karunia terbesar, itu adalah ilmu dan hikmah. Ini, ilmu dan hikmah. Kitab Allah dan sunnah yang Allah berikan kepada Nabi SAW ini merupakan karunia terbesar, dan bisa dikatakan mukjizat yang termasyhur dan paling agung sepanjang sejarah manusia. Ini ilmu yang luar biasa ini. Ya. Nah, ini makanya ilmu itu merupakan sumber faktor ketenangan itu. Dengan ilmu itu Nabi mendapatkan sebuah pemahaman, sebelum mendapatkan pengetahuan. Yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, usaha-usaha kerasnya tipu daya orang kafir yang ingin menyesatkan Nabi. Kesesatan mereka tidak berguna sama sekali. Kesesatan mereka tidak membahayakan Nabi. Tipu daya mereka tidak berfungsi, mati ketika dihadapkan dengan ilmu. Sehingga keislaman Nabi tidak bisa diganggu oleh apapun. Keimanan Nabi tidak bisa diganggu oleh apapun. Keimanannya mendapatkan tenang, Islamnya mendapatkan ketenangan, dan di situ kunci sakinah, ketenangan jiwa didapatkan. Sehingga ketika ada isu, ketika ada berita, ketika ada pemahaman, ketika ada pencerahan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, beliau Nabi SAW sudah memiliki bekal untuk menangkis semua serangan-serangan berupa syubhat itu. Dengan ilmu, ketenangan bisa diperoleh. Sehingga kita tidak gampang terkontaminasi, kita tidak mudah terpengaruh, ya, kita tidak mudah teracuni. Kita tidak mudah untuk berubah, goyah pemahaman kita. Karena sebelumnya di dalam diri kita sudah ada benteng ilmu yang kita peroleh dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Ini alasan pertama kenapa ilmu merupakan sumber nafsul mutmainnah. Menjadi kunci untuk mendapatkan jiwa yang tenang ini tadi. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian landasan kedua, kenapa ilmu dikatakan sebagai sumber nafsul mutmainnah yang akan mengantarkan seseorang untuk memiliki ketenangan dalam jiwanya. Kenapa demikian? Karena Allah telah menempatkan bahwa ilmu itu merupakan hasanatud dunya, termasuk kebaikan-kebaikan dunia itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, surah Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa, apa doa mereka? Wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia ini. Coba kita simak, apa itu kebaikan dunia?
Ya, apa itu kebaikan dunia? Gambaran kita kebaikan dunia itu adalah kita hidup itu terpenuhi apa yang kita butuhkan. Mungkin dari sekilas itu. Orang umum menafsirkan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, mendapatkan hasanah di dalam dunia itu adalah apa yang dicita-citakan tercapai, apa yang diinginkan terpenuhi. Ya, orang menafsirkan, orang umum menafsirkan demikian, padahal hakikatnya tidak. Coba tanya kepada setiap orang yang mungkin hidupnya gemerlap dengan segala bentuk fasilitas hidup. Apakah terpenuhinya segala kebutuhan hidup itu jaminan untuk mendapatkan ketenangan hati? Jawabnya saya berani mengatakan bersumpah dengan Allah Ta'ala, tidak ada jaminan ke sana. Fasilitas hidup, ya, itu hanya meringankan beban-beban dunia saja. Dan beban-beban dunia itu nanti akan terpuruk, akan menjadi berat ketika jiwa manusia merasa beban hidupnya berat. Ya. Jadi yang menjamin ketenangan hidup itu bukan fasilitas hidup, bukan. Fasilitas hidup sama sekali tidak menjamin ketenangannya, ketenangan jiwa, bukan. Tetapi ketenangan jiwa dalam kehidupan ini yang disebut dengan hasanatud dunya ini atau dunia hasanah. Mari kita simak tafsir yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan yang dimaksud dengan dunia hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia ini. Beliau menjelaskan dunia hasanah itu adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat. Apa korelasinya ilmu dengan kebaikan dunia? Apa korelasinya? Disambungkan dengan nasihatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmu. Nih, korelasinya ketemunya di sini. Kemudian tersambungkan dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau menyatakan min alamatil khair, di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba. Saya ulangi, di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba adalah beliau menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ketemu dengan surat Al-Baqarah tadi. Di surat Al-Baqarah tadi kita minta kebaikan dunia. Hadis ini menjelaskan barang siapa yang dikehendaki untuk Allah beri kebaikan, apa cirinya? Yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang itu paham dengan agama. Ya, faham. Yang dimaksud faham itu bukan cuma tahu dalil, bukan. Tapi di dalam dalil, dia membaca dalil yang dia kuasai itu, dia betul-betul menghayati. Dan dia betul-betul meyakini kandungan dalil ini. Sehingga dalil itu betul-betul masuk ke dalam dirinya dan membentuk wataknya. Sehingga watak seseorang itu dengan dalil. Pikiran seseorang dengan dalil. Sifatnya seseorang dengan dalil, sehingga dalil dengan dirinya menyatu.
Dari mulai pengetahuan sampai keyakinan. Kita lihat hasilnya. Sosok manusia yang demikian itu bagaimana? Orang-orang yang pernah duduk di madrasahnya Rasulullah SAW. Kita lihat mereka itu orang-orang yang sakinah, orang-orang yang paling tumakninah jiwanya, orang-orang yang paling tenang batin dan kehidupannya. Walaupun mereka mendapatkan goncangan-goncangan hidup yang sangat hebat. Ini landasannya yang kedua. Kenapa ilmu nafi'? Karena ilmu nafi' itu merupakan kebaikan-kebaikan dunia. Yang ketiga apa landasannya? Kenapa ilmu nafi' itu akan mengantarkan jiwa yang tenang? Karena ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan wasi'atus sodr, kelapangan hati. Ya, kelapangan hati, kelapangan pikiran. Sehingga kita lihat sosok manusia yang menyerap ilmu yang tadi sudah saya sampaikan. Wacana khazanah keilmuannya luas, modal ilmunya luas, maka dalam menghadapi persoalan itu pun tenang dia. Kenapa? Dia menghadapi itu dengan segala pernik bekal ilmu yang dia dapatkan. Nah makanya disinilah kita itu dianjurkan supaya kalau punya guru itu jangan cuma satu. Ya, perluas guru kita ini, cari seluas-luasnya. Untuk apa? Mengenal tentang ikhtilaful ilm, perbedaan-perbedaan ilmu dalam cara pandangnya para ulama ini. Sehingga nanti kalau kita sudah memiliki khazanah, perbendaharaan ilmu yang cukup menghadapi problematika agama, menghadapi problematika hidup, itu dengan kapasitas ilmu kita. Luas wacana kita ini. Keluasan pengetahuan membuahkan luasnya jiwa kita. Luasnya jiwa menjadikan efek, memiliki pengaruh kepada karakter di dalam mensikapi persoalan-persoalan yang ada dengan sifat hikmah, bijak di dalam menentukan, bukan saklek, bukan frontal, bukan ekstrim, tetapi hikmah, tepat. Bisa jadi keras, namanya hikmah itu bisa jadi keras, tapi tepat, gitu loh. Tolong ini dicamkan baik-baik, tepat. Nah di situ letaknya nanti kelapangan, ketenangan di dalam berdiskusi. Mungkin ada problem dengan suami, problem dengan istri. Orang yang punya dalil, yang di dalam dirinya sudah terpenuhi, sudah punya bekal-bekal ilmu, itu tidak gegabah di dalam mensikapi permasalahan. Diruntut masalah itu. Ya, dicari kronologisnya kayak apa, peristiwanya kayak apa, persisnya kayak apa, respon kayak apa, sikap awal bagaimana, itu runtut. Jadi orang diskusi pun enak. Coba kalau kita itu saklek, coba kalau pola pikir kita itu sempit, khazanah keilmuan kita ini pas-pasan, menghadapi problem gampang panik. Pola pikir yang sempit itu menentukan sikap seseorang dalam menghadapi masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, masalah teman. Gak bisa kita mensikapi dengan tepat. Dan pasti itu akan membuahkan sikap-sikap istiqjal, tergesa-gesa, ya, at-ta'is, gegabah. Itu pasti dihasilkan oleh sifat-sifat demikian ini. Ini pertama. Ilmu nafi' merupakan kunci paling utama untuk nafsul mutmainah. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diutus oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, ya, untuk mendakwai Fir'aun, maka Nabi Musa mengalami kesulitan dan beban berat. Maka Allah Ta'ala memberikan modal kepadanya untuk berdoa kepada Allah. Rabbi syrah li sadri
wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, wahai Rabb, lapangkan hati saya, lapangkan jiwa saya. Kalau udah demikian, wa yassirli amri, apa berikutnya? Mudahkan segala urusan saya. Perhatikan dua sisi ini. Satu sisi kita minta dilapangkan hatinya, satu sisi kita minta dimudahkan urusannya. Kunci mudahnya urusan itu tergantung dari hati yang lapang. Hati yang sempit melihat masalahnya akan semakin ruwet dan sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Makanya orang yang berilmu, sudah dalam ilmunya, sudah luas ilmunya, itu menghadapi masalah itu tenang karena dia sudah tahu ilmunya. Gak panik, gak gegabah, gak bikin teror, gak bikin kasus, gak bikin heboh. Jiwanya tenang menghadapinya. Karena dia tahu marotib. Marotib itu tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Beda dengan orang-orang yang sempit ilmunya. Panik gak cocok, pure gak cocok, marah gak cocok, cerai gak cocok, pisah gak cocok, buyar. Itu gaya hidupnya orang-orang yang sempit pola pikirnya. Itu dalam segala segi kehidupannya, baik berhubungan dengan keluarga maupun dengan orang lain. Sempit, antum lihat ini gaya hidupnya ini. Ini yang pertama, jalan untuk menggapai nafsul mutmainnah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan nafsul mutmainnah adalah apa? Ma'rifatullahi azza wa jalla. Ini yang paling besar pengaruhnya ayolah ikhwah. Ma'rifatullah. Apa itu? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya. Terutama berkaitan dengan asma wa sifat. Terutama yang berkaitan dengan nama-namanya dan sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah yang maha mulia ini. Sifat-sifat Allah yang maha mulia ini. Perlu kita ketahui ayol ikhwah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdul Razak di dalam Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh beliau, yang sangat bagus sekali kandungannya dan sangat dalam isinya. Fikih Al-Asmaul Husna. Beliau menyatakan di dalam kitab tersebut bahwa ma'rifatullahi fi asma'ihi wa sifatihi, ya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam asma-asma'nya dan di dalam sifat-sifatnya yang mulia, itu akan memiliki pengaruh pada sifat manusia yang memiliki ilmu tersebut. Memiliki pengaruh, ya. Jadi menimbulkan, menyisakan dampak, membuahkan sebuah sifat kepada orang yang memahami ilmu tersebut. Contoh, ini contoh. Jika seseorang hamba mengetahui tentang keesaan Allah, saya ulangi, jika seorang hamba mengetahui tentang keesaan Allah di dalam mendatangkan manfaat, itu adalah wilayahnya Allah, atau mendatangkan mudarat, atau memberi, atau mencegah, ya, atau membagi rezekinya, menghidupkan dan mematikan manusia, itu adalah wilayahnya Allah yang tunggal. Itu adalah kekuasaan Allah yang tunggal, yang tidak dimiliki oleh siapapun manusia ini. Maka ketika orang memahami bahwa itu semua adalah wilayahnya Allah dan Allah qadir, mampu melakukan itu semua, maka hal tersebut membuahkan sifat tawakal kepada seorang hamba.
ini perhatikan ya. Jadi mengetahui sifat-sifat Allah, ya Allah itu yang segala-galanya, satu-satunya yang mendatangkan mudarat, satu-satunya yang mendatangkan manfaat, satu-satunya yang memberi, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang mematikan, menghidupkan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah wilayah Allah dan sifat-sifat Allah, dan itu perbuatan-perbuatan Allah secara keesaannya, maka keyakinan tersebut, ilmu pengetahuan tersebut akan membuahkan sifat tawakal kepada Allah Ta'ala ya. Karena dia tahu semua yang tadi disebutkan, mudarat, bahaya, manfaat, maslahat, memberi, mencegah, itu Allah. Maka membuahkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita simak di dalam surat 3 ayat 173. Ya, kita lihat surah Al-Imran pada ayat 173 sampai 174. Bagaimana sifat para sahabat ketika mendapatkan ancaman, mendapatkan sebuah berita yang menakutkan. Coba kita simak surat Al-Imran 173 174. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yaitu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, ini para sahabat Nabi SAW, ketika ada orang munafik datang kepadanya untuk menakut-nakutinya, apa kata mereka? Mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kalian. Lihat jumlah mereka, lihat kemampuan mereka, lihat pengalaman perang mereka, lihat senjata-senjata mereka. Dikatakan orang munafik qad jama'u lakum, mereka berkumpul itu tujuannya untuk memerangi kalian, dan target utamanya adalah mengalahkan kalian. Ini berita dari orang munafik. Akhirnya begitu ditunjukkan jumlahnya bagaimana, ya, kekuatannya bagaimana, senjatanya bagaimana, pengalaman perangnya bagaimana, akhirnya orang munafik berpesan kepada para sahabat ini. Apa katanya? Fakhshawhum, oleh karena itu takutlah dengan mereka. Jumlah kalah, pengalaman kalah, senjata kalah, kebesaran kalah. Maka tidak ada lain yang dilakukan orang mukmin, kata orang munafik, fakhshawhum, takut kamu dengan mereka. Artinya sudah nyerah saja atau mundur saja, nggak usah lakukan perang ini, nggak usah diteruskan. Kita kalah karena mereka berkumpul tujuan cuma satu, mengalahkan kita. Ini orang munafik untuk berupaya mempengaruhi kesolidan barisan kaum muslimin. Begitu mendapatkan berita tersebut, ya, mendapatkan info tentang kondisi kekuatan musuh sedemikian rupa, apa kata Allah? Apa yang dirasakan oleh para sahabat? Fazadahum imana, berita yang mereka dengarkan, info yang mereka dapatkan yang begitu menggetarkan itu
justru menambahkan iman mereka kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Berita yang begitu menghebohkan itu tidak menyurutkan semangat mereka. Tidak melemahkan mereka. Justru kata Allah, fazadahum imana. Iman mereka semakin bertambah. Ketakwaan mereka semakin kuat. Keberanian mereka semakin tangguh. Lalu waqalu, dan para sahabat ini pun mengatakan kepada orang munafik ini, mereka semuanya menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, kata mereka. Ya, cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami. Dan wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik pelindung. Perhatikan kalimat ini. Simak susunan bahasanya. Ya, ketika info-info yang mengerikan disampaikan, kabar-kabar hoax yang mereka kirimkan kepada orang mukmin ini, supaya orang mukmin takut kepada pasukan Quraisy yang begitu jumlahnya begitu besar, dan memang besar jumlahnya besar, yang kekuatannya luar biasa, senjatanya luar biasa. Tetapi mereka yakin bahwa manusia itu hanya punya rencana, punya kekuatan, tetapi kekuatan itu adalah milik Allah. Kemenangan itu milik Allah, keselamatan itu milik Allah. Manusia boleh nakut-nakuti, boleh, gak dilarang. Manusia boleh mengancam dengan kekuatannya, boleh. Menunjukkan unjuk gigi dengan kekuatannya, boleh. Tapi ingat, segala peristiwa itu Allah yang menentukan. Dan itu ada di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Keyakinan itu tertanam kuat di dalam hatinya orang-orang mukmin pada saat itu, di hatinya para sahabat, sehingga info itu jadi info yang basi, gak berlaku. Gak berlaku bagi para sahabat, sedikit pun tidak gentar. Ya Allah, kenapa demikian? Karena mereka telah ma'rifatullah. Mereka kenal terhadap Allah Ta'ala, Allah yang Maha Pelindung. Makanya ucapannya sederhana. Nanggepi info yang demikian heboh itu, para sahabat tenang. Apa jawabnya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba kita lihat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, kata mereka, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Cukup Allah menjadi penolong bagi kami. Tangan-tangan manusia tidak akan bisa menyentuh kami kalau Allah tidak izinkan. Makanya kalimatnya para sahabat ketika Nabi diejek orang-orang munafik, dicemooh orang munafik, kamu pasti kalah Muhammad, kamu pasti akan hancur Muhammad, kamu pasti akan binasa Muhammad, pasukanmu akan porak-porandai Muhammad. Kul, kata Allah, katakan kepada mereka, ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, la yusibana, tidak akan ada sesuatu yang menyentuh kami. Ya Allah, ini kekuatan ma'rifatullah ayyuhal. Tidak ada sesuatu yang akan menyentuh kami, enggak ada sesuatu yang akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Manusia boleh merencanakan, boleh punya rencana, strategi, makar, tipu daya. Orang tidak akan tahu dengan tipu makar yang begitu cantik disusunnya. Silahkan. Tapi kita cukupkan Allah yang menjadi pelindung kami. Kalau kami tidak tahu, tapi Allah mendengar tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya tipu daya dan Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik sang pembuat tipu daya. Antum lihat kalimat ini. Kalimat ini keluar, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Itu keluar dari hati orang-orang yang teguh pendiriannya.
Kenapa mereka begitu teguh? Karena ma'rifatullah, mengenal betul Allah yang menentukan. Ayo ikhwah, sekarang apa yang menjadikan hati kita resah, khawatir, cemas, takut? Apa? Ketika kita sudah menjadi orang yang menempelkan diri kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan menjadikan Allah pelindung, terus apa yang kita takutkan dari peristiwa-peristiwa atau ancaman-ancaman manusia? Makanya ketika saya diminta pendapat, ya, ada satu teman mewawancarai, ada seorang ustadz gitu ya, Ustadz, bagaimana pendapat antum dengan adanya isu yang sekarang bahwa orang-orang ahli sunnah, orang-orang soleh, para dai, para pendakwah itu dapat ancaman dari orang-orang yang membuat ancaman itu. Gimana pendapat antum? Apa jawabnya beliau? Manusia itu lemah, tipu daya manusia itu lemah, dan kami bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami sama sekali tidak pernah ngurusi ancaman-ancaman itu, karena kami lebih serius dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Prinsip kami, manusia boleh mengancam, boleh merencanakan, walaupun punya kekuatan yang diperkirakan itu sudah mendominasi penuh 100%. Akhirnya kita mengambil satu pelajaran, bagaimana kisah tentang tipu dayanya Fir'aun untuk membunuh bayi yang namanya Musa itu. Coba bayangkan, ya, raja yang begitu besar dengan pasukan yang tidak terkalahkan, ya, akan mencari bayi, bukan pasukan, bayi. Apa yang bisa diperbuat oleh sang bayi? Kalau jenengan dengan saya yang diancam mungkin jadi wanted gitu ya, orang pencarian gitu ya. Mungkin kita bisa lari, sembunyi, atau macak apa gitu, berubah, nyamar, bisa. Tapi bayi antum lihat. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ini? Apa coba? Bisakah kita mengambil pelajaran? Sejarah yang kita ulang-ulang berkali-kali diceritakan ke kita. Persoalannya adalah jangan cuma manduk-manduk dengan kagumnya kebesaran Allah. Kita yakin gak dengan kebesaran itu? Itu persoalannya. Ya. Bukan cuma kita punya bukunya sejarah itu, bagaimana Nabi Musa selamat, bagaimana, bukan bagaimananya ini. Kita yakin gak dengan peristiwa itu? Dan pelajaran apa yang kita bisa petik? Manusia punya rencana, manusia punya tujuan buruk, manusia punya kekuatan, tetapi kekuatan manusia itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau memang Allah takdirkan saya akan mati di tangan orang-orang seperti ini, ya kita akan mati di situ, dilindungi kayak apapun tetap. Tapi kalau Allah tidak jadikan kita celaka dari mereka, walaupun mereka jungkir balik mencarinya, menyewa pembunuh bayaran sekalipun, tidak akan bisa menyentuh kami kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini buah ma'rifatullah. Akibatnya apa? Buahnya ketenangan, tidak panik, tidak heboh, tidak error. Perhatikan ini. Makanya kalau kita nanti ada isu sedikit heboh, ada isu sedikit rame, ada sedikit takut, ada sedikit apa, bingung, resah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang keyakinan itu belum tersimpan di dalam diri kita. Walaupun kita sudah ngaji akidah bertahun-tahun. Itu buah nampak sekali dari sifat kita. La haula wala quwata illa billah. Makanya ya kita baca kisah, kita baca riwayat, kita baca hadis itu bukan cuma tahu. Kenyataannya itu teruji begitu ada masalah, mengkeret semua kita. Itu fakta bahwa ilmunya nggak masuk ke dalam hati. Kita belum berhasil mendapatkan ilmu itu. Buktinya apa? Kekhawatiran. Buktinya apa? Kecemasan yang bukan pada tempatnya. Ketakutan yang bukan pada tempatnya. Ya. Kekhawatiran yang berlebihan. Ini kan menandakan apa? Menandakan betapa tipisnya perlindungan Allah kepada kita menurut kita. Terus di mana Allah? Kita kemanakan perlindungan Allah? Apakah Allah akan dikalahkan oleh makhluknya? Dan apa janji Allah itu akan meleset? Ini.
Makanya ini diambil satu ilmu yang sangat besar. Kemudian kita lihat surat 33. Ya, untuk menguatkan ayat ini, surat Al-Ahzab, ya, bagaimana sikap para sahabat di dalam menghadapi fitnah. Sikap para sahabat di dalam menghadapi ancaman, di dalam menghadapi teror. Ya, dan terornya nampak di depan mata. Masya Allah. Bukan isu, nampak di depan mata terornya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah 33 ayat 22. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Masya Allah. Ya. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, Masya Allah. Jadi orang-orang kafir itu memanggil sekutu-sekutunya, ya, bersatu, bergabung, bersekongkol antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain untuk berencana mengalahkan dan menumbangkan para sahabat radhiyallahu anhum, untuk mengalahkan pasukan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Begitu para sahabat melihat mereka saling membantu, mereka saling berkumpul, bergabung menjadi satu. Para sahabat begitu melihat perbuatan mereka, apa katanya? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Itu ucapan mereka. Mereka mengatakan apa? Inilah yang dijanjikan oleh dan Rasulnya. Apa yang dimaksud ini? Kemenangan setelah mengalami kesukaran. Ya Allah. Di mata mereka itu enggak membuat minder sama sekali, ayolah ikhwah. Makanya kalau ada isu, ada berita, ada apa-apa, kita kok gampang gemeter, gampang takut, bahkan cemas. Tolong duduk sejenak, bertanya, di mana ilmu dan keyakinan ini? Dikemanakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Ternyata kita ngaji bertahun-tahun, ayolah ikhwah, ternyata ilmunya, asasnya itu enggak masuk ke dalam hati kita ini. Bertahun-tahun kita ngaji tauhid. Terus kemana larinya ilmu sekian tahun? Dalil ini tahu, ilmu ini tahu, hadis ini ngerti, hadis itu ngerti, tahu tempatnya, punya kitabnya. Ternyata hanya seperti itu kita. Ya. Ada isu, gemeter. Ada berita, takut. Ada begini, cemas, khawatir yang berlebihan. Di mana Allah? Di mana itu tawakal? Kemana larinya ilmu bertahun-tahun yang kita dapatkan ini? Berarti tidak tersimpan di dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Musibah ayo ikhwah. Makanya kita nggak usah bangga-banggaan lah. Ya, ukhti, antum sudah kenal sunnah ini berapa? Alhamdulillah, sudah hampir 15 tahun saya kenal sunnah ini, Masya Allah. Tapi kenapa kok gampang mengkeret 15 tahun ini? Kemana ilmu 15 tahun ini? Kenapa gampang stres? Ya. Nanti ada suami rencana PHK, belum di PHK sudah stroke duluan. Gimana ayah nanti kalau sudah pensiun ini, bagaimana tanggung jawab kita ini? Kebutuhan kita banyak, la haula wala quwata illa billah. Ini penganut kajian tauhid zaman sekarang ini. Ya. Jadi kayak kekuatannya seperti kerupuk yang dikeluarkan dari kalengnya. Apa gimana nasibnya? Gimana, Pak?
Terus bertahun-tahun kita bermajelis, Ustadz hadis itu tadi nomor berapa, Ustadz itu di surat berapa. Itu kemana? Kemana ilmu itu semuanya? Begitu ada masalah kita cengeng sekali begitu. Lemah sekali kita. Ini merupakan sebuah musibah yang harus direnungkan oleh kita semua. Kita lihat para sahabat, kita lihat para tabi'in, bagaimana sikap mereka ketika mereka mendapatkan cobaan-cobaan, ketenangan. Walaupun ada di depan mata itu Pak. Kalau kita kan kadang-kadang masih isu. Iya apa tidak? Ini sudah di depan mata. Pasukan berdiri tegak di depannya ini. Dan memamerkan kekuatan dan jumlah yang begitu mengagumkan. Makanya mereka mengatakan hadza ma wa'adanallah. Ya, tontonan yang di depan kami ini merupakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami. Akhirnya apa kata Allah? Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Buahnya kita lihat ayoul ikhwah. Bapak Ibu kita lihat buahnya, kita lihat asarnya, dampaknya kita lihat. Apa kata Allah? Fitnah yang ada di depannya, ancaman yang ada di depannya itu tidak menambah kecuali keimanan pada diri mereka. Kemudian wa taslima, dan menambah nilai-nilai keislaman dan kepasrahan mereka kepada Allah Ta'ala. Antum lihat? Antum lihat? Fitnah tidak menggoncangkan jiwanya. Ancaman tidak menghancurkan keamanannya. Mereka tentram, mereka sakinah. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Inilah pemilik-pemiliknya. Kenapa? Karena mereka ma'rifatullah. Antum lihat, menghadapi masalah yang disebut apa? Mereka memanggil siapa? Menyebut nama siapa? Coba antum lihat, 2 ayat tadi. Yang pertama, berita dari orang munafik, menakut-nakuti, menghebohkan untuk memporak-porandakan barisan orang muslim, supaya resah, supaya gemeter, supaya takut. Ternyata usaha itu nggak ngefek. Senyum-senyum aja orang-orang mukmin dan para sahabat ini. Iya, kami sudah tahu orang kafir jumlahnya banyak. Iya, kami sudah tahu senjatanya orang kafir lebih lengkap. Iya, kami sudah tahu orang kafir pengalamannya lebih dalam. Kami tahu, tapi kami juga tahu Allah pelindung kami. Selesai. Ada keresahan, ada kekhawatiran. Seandainya mereka kalah bagaimana? Kekalahan mereka itu tidak menakuti mereka. Apa katanya mereka? Kalau kami menang, mendapatkan kekayaan dan kewibawaan. Kalau kami kalah dan terbunuh, kami mendapatkan surga di sisi Allah. Terus yang ditakuti yang mana ayol ikhwah? Apa yang kita cemaskan? Nah, di sini terungkap akhirnya. Dunia, kita takut berpisah dengan dunia ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Semoga Allah memaafkan kita semua ini. Semoga Allah mengampuni khilaf-khilaf kita ini. Belum apa-apa ya ikhwan. Belum apa-apa. Ya Allah. Nah, jadi dengan kasus-kasus ini akan terungkap, ya, akan terungkap, terurai kelemahan-kelemahan kita yang sebenarnya. Makanya kita gampang resah, ternyata di sini letaknya. Kenapa? Ternyata kita belum mengenal Allah dan tidak punya hubungan yang hebat dengan Allah. Sahabat erat dengan Allah, faham betul itu siapa Allah. Makanya mereka bersandar, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tenang. Ini yang kedua. InsyaAllah. Makanya di dalam surat 65 pada yang ketiga, itu jaminan Allah. Ya, surat 65 ayat 3 di tengah-tengah ayat Allah mengatakan apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa? Allah akan mencukupinya.
Coba ibu-ibu ditinggal suaminya, mungkin ditinggal sampai 4 bulan ke depan, diperkirakan suami tidak pulang. Kira-kira pesannya masalah apa? Mah, ini saya dapat tugas ke luar negeri, sekitar 4 bulan mungkin nggak pulang. Ada yang dipesan, ya 4 bulan ini belanjanya Pak, gitu ya. Belanjanya. Jangan lupa belanjanya, gimana nasibku, gimana keadaanku, gimana kondisiku, bagaimana kebutuhanku. Di situ antum dengar pelajaran apa yang kita ambil dari kisahnya Hajar ditinggal Nabi Ibrahim dan tidak dikasih bekal apa-apa itu. Apa pelajarannya? Bantah ibu-ibu. Itu kan Nabi Tat. Itu. Coba Ustaz tinggalin istrinya. Istri yang ditinggal suruh Ustaznya. La haula wala quwata illa billah. Makanya Pak, Ibu, ternyata ilmu ini belum singgah di hati kita. Benar-benar belum singgah. Hasbunallah. Makanya Nabi Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim dan sudah dijelaskan. Pertama kan cemas. Ya Ibrahim, ila aina tadhab. Hendak kemana engkau pergi ya Ibrahim? Hal tatrukuni, apa engkau akan tinggalkan aku di tempat ini? Ya, tidak ada bekal, tidak ada teman sedikit pun. Diam Nabi Ibrahim sampai 2 kali, 3 kali. Begitu 4 kali Hajar menyatakan, Allahu amaraka bihada. Ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan aku di sini sendirian, tanpa bekal, tanpa teman? Ibrahim menjawab, na'am, benar ya Hajar, Allah yang menyuruhku. Apa katanya Hajar? Begitu dijawab dengan tegas Nabi Ibrahim, yang itu merupakan beban berat Pak. Hajar dengan tegasnya mengatakan tanpa ada keraguan sedikit pun. Wallahi, kata beliau, wallahi demi Allah, La udayyi anallah. Allah tidak akan menyia-nyiakan aku sedikit pun. Silakan pergi kau Ibrahim. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Setelah itu Nabi Hajar mendapatkan, langsung dapat rezeki atau sengsara dulu? Sengsara dulu. Sambatan apa enggak? Itu uniknya gitu loh. Kenapa? Dia yakin Allah pasti menolongnya. Kapan itu bukan urusan. Yang penting aku ikhtiar. Yakin Allah menolong dia. Dan sejarah itu diabadikan oleh Allah. Hajar tidak pernah berpikir ayyuhal ikhwah, bahwa perjalanannya, kesengsaraannya, dalam kelaparannya yang dipenuhi dengan kecemasan itu tetap ada. Tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bersandarnya, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi kekuatan jiwanya. Tenang. Agamanya enggak berkurang, ketakwaannya enggak berkurang, ibadahnya enggak berkurang. Kenapa? Karena Hajar telah mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Dan terakhir buat kita dari materi ini, kita sudah mengenal Allah belum? Insyaallah. Ini yang membuat kita jadi gemes ini lah ya. Gemes kadang-kadang. Jiwa kita itu belum teruji, belum teruji Pak. Seakan-akan kokoh. Begitu ada sedikit problem, goncangnya, takutnya luar biasa. Dia menunjukkan bahwa Masya Allah, jauh kita dengan ilmu ini. Jauh ikhwah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang untuk memiliki nafsul mutmainnah? Ya, memiliki nafsul mutmainnah. Yang ketiga adalah memiliki sifat az-zuhud. Zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia. Mari kita lihat satu nasihat Imam Hasan Al-Basri yang sangat menakjubkan ini. Qila lil Hasan Al-Basri, suatu saat Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, ya Imam, ma sir zuhdika fid dunya? Apa sih rahasia anda wa Imam
Kok Anda memiliki sifat zuhud kepada dunia ini? Apa rahasianya? Ya. Yang dikatakan zuhud kepada dunia ini adalah pertama, orang lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah dari apa yang di tangannya. Ini pertama pengertian zuhud. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Bahwa orang zuhud itu pertama, jadi ada 3 kemungkinan, ada 3 kriteria ini. Ada 3 penjelasan. Orang baru memiliki sikap zuhud kalau sudah memiliki 3 hal ini. Apa? 1, yakin apa yang di tangan Allah lebih baik, lebih kuat dari apa yang ada di dalam tangannya sendiri. Artinya apa? Orang ketika melihat kebutuhan, dia nggak melihat tentang dirinya, tapi melihat janji Allah. Apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dari apa yang ada pada dalam dirinya. Jadi kalau ada masalah, ada problem, dia melihat Allah, dia nggak melihat dirinya. Itu menjadikan jiwa itu kuat. Seperti contoh begini. Ini kasus banyak, logis seakan-akan. Ada seorang, ya, kerjaannya ini jualan makanan kecil. Kecil-kecilan tuh anak-anak. Menurut kita penghasilannya banyak apa gede? Sedikit. Nah kemudian dia punya anak 2. Ketika diminta untuk punya anak 3, digojeki sama temennya. Ayo mana anakmu yang ketiga? Cuma masa sekian lama masih 2 aja. Apa jawabnya kira-kira? Jawabnya apa kira-kira? Ya sebenarnya kepingin tidak nambah, tapi gimana bang? Aku kerjaanku koyok ngene, bang. Kerjaanku aja hasilnya apa? Pas-pasan. Berarti antum ngelihat masalah itu dihubungkan dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Yo gak mampu memang kalau kamu hubungkan, tapi coba hubungi Allah. Coba diingatkan. Loh kamu gitu, coba kamu yakin gak setiap makhluk itu ada rezekinya, Allah yang nanggung bukan kamu. Allah sudah katakan nahnu narzukukum wa iyahum. Saya kata Allah, kami kata Allah yang memberikan rezeki kepadamu dan anak-anakmu, bukan kamu. Nah gitu loh. Tapi itu kenyataan. Iya tapi aku yakin jak janing. Cuma apa yo. Itu namanya Gak yakin antum. Antum seakan-akan menentukan nasib anak-anak ini. La haula wala quwata illa billah. Ini kedangkalan ilmu kita terhadap Allah. Iki ndudono cethek keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan kita yang menjamin anak-anak kita ini. Makanya dikatakan dengan kata yang sekeras kalian. Apa itu? Coba kamu mati, siapa yang ngurusin mereka? Mati coba mati gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Nah ini kembali menunjukkan tentang apa? Dhaifnya iman kita. Menunjukkan qillatul ilm. Sedikitnya ilmu kita, pengetahuan kita kepada Allah. Orang zuhud tidak demikian. Orang zuhud itu lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah dari apa yang ada di tangannya sendiri. Kenapa? Allah yang memiliki rezeki. Semua makhluknya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Pasti ada jalan keluar, itu pasti. Nah, makanya Imam siapa? Al-Hasan memiliki sifat ini. Ditanya apa konsepnya dan apa rahasianya. Qala berkata beliau arba'ah. Rahasianya ada 4. Bagaimana orang bisa memiliki sifat apa? Zuhud. Kata beliau ada 4 rahasianya. Yang pertama, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi. Masya Allah. Saya mengetahui, artinya saya yakin, sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepadaku, tidak mungkin diambil oleh orang lain. Saya ulangi. Rezeki yang sudah Allah berikan kepadaku, yang sudah ditakdirkan untukku, tidak mungkin dimiliki, diambil oleh orang lain. Artinya apa di sini? Kalau kita tahu ada orang rezekinya kok lebih banyak daripada kita, kita yakin itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga apa? Doma'an, sehingga aku tentram karenanya.
nggak mikirin harta orang lain, nggak mikirin kekayaan orang lain, nggak ngelirik sana sini milik orang lain. Kenapa? Karena saya yakin, saya tahu rezeki yang Allah berikan kepadaku tidak mungkin diambil oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain lebih sukses, yaitu memang sudah miliknya yang diberikan Allah kepadanya. Dah, makanya aku tentram karenanya. Nggak resah. Kok bisa ya dia dapat? Nggak mikir ke situ. Ya ini nggak ada rungsep gitu. Ini ibu-ibu nggak ada sesek ya. Mikirin ambil, kok dia yang dapat? Kenapa? Paling ini nggak ada ruwet ini. Ya Allah, itu satu. Ini yang menjadikan. Jadi kita yakin rezeki sudah ditentukan oleh apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin diambil oleh orang lain. Dan apa yang Allah berikan kepada orang lain, ya itu memang miliknya dari Allah Ta'ala. Sudah selesai. Makanya menjadikan aku tentram mendapatkan apa yang Allah bagikan ini. Gak iri dengan orang lain, gak gampang naksir milik orang lain. Satu. Yang kedua, apa rahasianya? Yang menjadikan beliau memiliki sifat zuhud yang begitu luar biasa. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, wa alimtu, dan aku mengetahui, anna amali, bahwasanya amal-amal, pahala dari amal-amalku ini, ya, pahala dari amalku ini, la yakumu bihi ghairu, ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang selainku. Saya ulangi, sesungguhnya pahala dari amalku tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Artinya apa? Artinya apa? Saya itu akan diberi pahala atas apa? Amal yang saya lakukan. Tidak mungkin saya dapat amal yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Oleh karena itu, fastaghaltu bihi, akhirnya aku sibuk untuk melakukan amal bagi diriku. Ini dalam satu kutip loh ya, dalam satu konteks. Orang diberi pahala karena amalnya dia. Karena amalnya dia. Ini satu konteks. Belum nanti secara spesifik lebih luas lagi. Satu konteks. Ya. Sehingga karena saya diberi pahala atas amalku, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Agar dengan kesibukan itu semakin banyak pahala yang aku peroleh. Untuk mendapat pahala bagaimana? Saya harus beramal. Untuk semakin bertambah harus saya tambah amal-amal saya. Nah ini yang menjadikan beliau sibuk untuk beribadah. Kenapa? Karena saya diberi pahala itu atas amal yang aku lakukan. Jadi kalau kita bermalas-malas dapat apa? Dapat pahala dari kemalasan? Enggak. Dapat pahala karena kita tunda-tunda? Enggak. Maka kerjakan. Kenapa? Di situ kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Fastaghaltu bih, maka aku sibukkan diriku untuk melakukan amal-amal. Kenapa? Untuk diriku. Nah, akhirnya sibuk dengan dirinya. Aku ingin dapat pahala yang banyak, dia nggak ngurusi orang lain. Itu yang kedua yang menjadikan beliau memiliki sifat zuhud. Yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya. Ya Allah, ini Pak. Dan saya mengerti, saya tahu bahwasanya Allah selalu melihat saya dalam setiap keadaan. Setiap keadaan saya dilihat oleh Allah dan saya sadar itu dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, fastahyaitu, aku merasa malu. Aku merasa malu an uqabilahu 'alal maksiat, pada saat aku menghadap kepada Allah, aku membawa kemaksiatan itu. Aku malu ketika aku menghadap Allah, sedangkan aku berada di atas kemaksiatan, atau aku membawa pahala-pahala dari maksiat itu. Karena saya yakin, saya tahu persis Allah selalu melihatku, dan aku merasa malu pada saat aku bertemu dengan Allah, menghadap Allah, sementara kemaksiatan itu banyak saya bawa di sana.
Nih zuhudnya di sini. Yang keempat apa kata Imam Hasan Al-Basri? Rahasia untuk meraih kezuhudan adalah wa alimtu, dan saya tahu. Artinya yakin, Mbak. Annal mauta yantadhiruni, bahwasanya kematian itu sedang menantiku. Ya Allah. Jadi jenengan menghabiskan waktu ke sana kemari, berbuat ini berbuat itu sedang dinanti oleh kematian. Ada yang menanti kita. Oleh karena itu, karena aku sedang dalam hidup ini dinanti oleh kematian, dan kematian itu senantiasa menantiku, fa'adattu zada liliqa'ih, maka aku mempersiapkan bekal-bekal bertemu dengan kematian itu. Nih. Makanya ini lupa kita kan, akhirnya sibuk ini sibuk itu, ya, tidak ngerti bahwa semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Tinggal tunggu waktu aja. Kita tidak tahu jatah kita kapan. Masih lama atau ini sebentar lagi, sesaat lagi. Ya Allah, sesaat lagi. Kalau masih lama, mungkin sekian tahun, masih punya peluang kita melakukan amal-amal soleh sebagai tambahan bekal sekaligus sebagai penebus dosa. Tapi kalau ternyata yang tersisa itu tinggal sesaat lagi, sementara kita sudah masih berpikir 3 tahun lagi pasti kita bermalas-malasan, dan pasti menunda-nunda, dan pasti eman untuk sesuatu kita lakukan. Pasti sudah, karena kita berangan-angan masih lama kematian. Sementara jatah yang sudah disiapkan itu hanya tinggal sesaat lagi. Kalau tahu demikian, fa'adattu azada liliqa'ih, aku mempersiapkan diri dengan menambah bekal-bekal supaya nanti pada saat bertemu bekalku sudah siap semua. Nah, ini yang menjadikan rahasia, ini rahasia yang mengantarkan Imam Hasan Al-Basri menjadi ulama ahli zuhud. Nah, zuhud menjadikan ketentraman hati ini. Kena musibah, apa kemarin rahasianya zuhud? Jadi kalau orang kena musibah, apa hilang hartanya, apa hilang keluarganya, atau apa saja yang menimpanya, dia lebih fokus pahala dari musibah daripada mengharap kembalinya musibah. Itu zuhud. Itu zuhud. Contoh sakit. Nah, sakit yang diharap apanya? Pahala dari sakit ini. Saya lebih banyak mengharap pahala dari sakit ini dari mengharap pulihnya kesembuhan ini. Makanya ringan nanti sakitnya orang-orang yang soleh itu. Bahkan panjenengan pernah dengar nggak, ada seorang sahabat, bahkan seorang tabiin, kelas di bawahnya sahabat, yang sakitnya nggak mau diobati. Mau dengar kan ya? Walaupun berobat boleh, nggak masalah, nggak melanggar syariat, ya, dan juga nggak mengurangi pahala. Nah, cuma di sini tingkat kezuhudan orang itu sangat nampak di sana. Ya. Bahkan ada seorang tabiin yang kakinya digergaji, tidak mau dibius itu. Kenapa? Ingin merasakan sakitnya. Kenapa? Dia tidak melihat sakitnya, dia mengalami sakit sudah disiapkan. Kenapa? Saya ingin dapat pahala dari rasa sakit itu. Jadi ketika sakit yang dipikirin apanya? Pahalanya. Ketika dia musibah yang dipikirin apanya? Pahalanya. Itu menjadikan apa? Musibah itu ringan. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika dalam doa beliau, Masya Allah, ya. Jadi ketika ada musibah, di balik musibah itu ada pahala. Orang zuhud nggak peduli dengan musibah apa saja silakan sudah. Saya ingin dapat pahala dari musibah ini. Sehingga ini menjadikan ringannya persoalannya. Mari kita lihat doanya Nabi SAW ketika beliau ditimpa oleh doa. Apa doanya? Beliau mengatakan apa? Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu, sehingga dengan rasa takut itu terhalang antara diriku dengan maksiat kepadamu. Yang kedua, wa min ta'atika, dan anugerahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Ya, anugerahkan kepadaku untuk apa? Untuk taat kepadamu.
ma tuballighuna bihi hubbaka, yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan cintamu. Ya, anugerahkan kepadaku apa? Untuk taat kepadamu, agar ketaatanku kepadamu ini aku bisa dapatkan kecintaan darimu. Yang terakhir apa? Wa minal yaqin, dan anugerahkan kepadaku keyakinan. Beri aku keyakinan yang benar ya Allah. Sehingga apa? Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Sehingga dengan keyakinan yang kau berikan kepadaku, semua musibah dunia ini terasa kecil di mataku ya Allah. Jadi yang menjadikan musibah kecil itu apanya? Keyakinan terhadap pahala yang disiapkan oleh Allah. Jadi musibah apapun ringan, musibah apapun jadi sepele, musibah apapun menjadi kecil di matanya orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang soleh dulu jarang sambatan. Kenapa? Karena mereka menikmati musibahnya itu. Sakit dinikmati sakitnya itu. Karena di dalam sakit itu ada yang diharapkan. Apanya? Subhanallah. Capek-capek pekerjaan dunia, hilang semua ini. Ya capek tetap gitu loh. Tetap capek. Tapi nikmat akhirnya. Di balik kecapean saya ini apa? Ada pahala yang saya ingin dapatkan di sisi Allah Ta'ala. Jadi ringan pekerjaan. Kita ngeluh titik, sambat. Pegel titik, sambat. Sibuk sedikit, sambat. Ya Allah. Terus, ndak ono sing diharapkan ta ini. Akhirnya meledos akhirnya. Aku ini pegel ya. Akhirnya. Meledos itu. Makanya dibungkus dengan ilmu ini, Masya Allah. Lah inilah sikap zuhud, inilah. Ketika sudah mengarah ke sana semua, antum lihat. Hasilnya apa kira-kira? Kalau membentuk karakter satu misal. Tenang. Pekerjaan banyak, tenang. Ya Allah. Sampai ada ibu-ibu panas-panas sama bapak-bapak. Atau panas ibu-ibu yang lain. Ya. Sampean kok sabar tuh ibu jongonunya aja. Lah gak sabar gimana memang dia jodoh saya. Ya gak ngono sakjane, dibagi tugas iku. Mosok ngomong anek sampean, ngedusi anak sampean, bojo sampean nganggur-nggur ning omah. Jane gak oleh ngono iku. Ya iku lan nurut syariat jaring. Ya sampean bilangin, ya sudah gak kurang-kurang, mosok lapor sampean. Ya sampean kandhane sing tegas, wong sing di bojo aku kok sing memeti sampean jane ngono. Kenapa? Kok bisa tenang? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang dicari di situ. Ini kacamatanya tembus pandang ini, Pak. Ini keilmuan, ini ketangguhan. Nah, kita ini kayak orang terpenuhi tapi ringkih, tahu ringkih ya? Lemah. Ya Allah. Gimana cari kemuliaan begini? Gimana ketenangan itu dapat? Bagaimana kita bisa merin ya ayat Tuhan nafsul zuhudnya nggak mungkin kita mendapat panggilan ini, Pak. Makanya berat apa enggak ini? Berat. Tapi kalau sudah memandang ini kebutuhan, nggak ada yang berat. Ini yang ketiga. Zuhud sebenarnya panjang pengertian zuhud. Tapi kalau dijelaskan nanti subuh pulang ini. Akhirnya nggak tenang, kita resah. Ini kok ngajinya nggak selesai ini. Akhirnya gagal mendapatkan nafsul mutmainah. Ini kan materinya kepanjangan. Ya Allah. Yang terakhir ya. Apa? Salah satu faktornya adalah as-sabr wasyukur. Untuk mendapatkan jiwa yang tumaknina. Pastikan panjenengan dengan saya memiliki sifat sabar dan memiliki sifat syukur kepada nikmat. Sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan, jangan dipisahkan. Apabila sabar hilang dari hati, apa yang terjadi? Istri pensiun, tugasnya menjadi seorang istri. Wis kapok aku jadi bojomu, Mas. Karena nggak ada sabar sudah. Suami, apa yang akan terjadi pada suami ketika dia nggak sabar terhadap kekurangan istrinya? Apa yang terjadi? Seorang dai ketika hilang kesabarannya, apa yang terjadi?
Seorang murid ketika hilang kesabarannya, apa yang terjadi? Ketika kesabaran hilang dari hati, itu sudah pernah kita bahas materinya. Cari di kajian YouTube. Apa yang terjadi ketika kesabaran itu hilang dari hati? Makanya kesabaran kunci ketenangan. Orang yang tenang bukan gak punya masalah. Orang yang tenang bukan gak punya problem, tetapi dia mampu mengendalikan perasaan-perasaannya, keinginan-keinginan. Dan yang namanya sabar itu kan cuma punya masalah. Sampai punya duit, punya keinginan banyak, itu butuh kesabaran. Cek gak blonjo ae ngono lho. Paham ini? Makanya sampean ngalek senengane nglutu suka blonjo, wis gak iso duwe sabar iku. Sabar itu bukan cuma musibah saja. Mengendalikan keinginan itu juga membutuhkan apa? Kesabaran. Haruskah saya punya barang ini? Haruskah saya beli ini? Pentingkah? Butuhkah? Bagaimana kalau kita transfer untuk sesuatu yang lebih maslahat? Cari, Ustadz, ada nggak duafa? Oh banyak ini Bu. Ada nggak ikhwan yang sakit? Ada. Ada nggak orang miskin? Ada. Ada nggak orang fakir? Ada. Transfer. Beri makan mereka. Salah satu amal jariah yang tidak dikenal banyak orang. Apa? Memberi makan minum kepada orang. Kita biasanya kalau amal jariah itu mikirnya apa Pak biasanya? Bangun masjid. Ya, iki sing rame iki ngebor sumur Pak niki. Saya terima dana Bu, sumur sampun wis pokoke sumur. Lah terus nek kono tuh kita gayadus ngono ta. Cari yang lain. Pokoknya sumur. Waduh sumpek melihat ibu-ibu iki. Ternyata kadang-kadang wong ngaji-ngaji ku pengkuh ngono lho. Ngerti pengkuh ya, men? Karepe ngoten niku. Padahal mana yang maslahat itu masukkan sudah. Ngasih makan orang itu termasuk amal jariah. Di mana letak jariahnya ini? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wudi'at ta'amun illa wadu'a fihi barakah. Tidaklah seseorang memberi makan, menyuguhkan makanan untuk seseorang, ya, melainkan Allah letakkan di makanan itu keberkahan. Para ulama menafsirkan, mensyarah hadis ini, apa pengertian barokah di situ? Allah letakkan keberkahan makan yang dimakan oleh orang lain. Itu apa? Makanan yang dimakan orang itu nggak semuanya terbuang jadi kotoran. Enggak semuanya terbuang menjadi tinja, enggak semua keluar dari air kencing, enggak. Tersisa menjadi darah, tersisa menjadi daging. Paham ini? Ketika darah dan daging itu dipakai sholat, maka orang yang memberi makan mendapatkan pahala sholatnya. Ya Allah. Makanya kenapa orang rebutan bikin sumur sekarang? Hah? Ngasih minum mesti pakai sumur apa enggak? Halo? Enggak kan? Lah ya apa tidak? Antum kasih. Intinya minum. Begitu loh Bu. Kadang-kadang Bu yang lain ya sumur. Yang lain ada Bu ini ada yang butuh lagi. Sumur. Aku sumpah dulu ibunya nih. Iki ibu ngaji pengkuh. Ya seperti ini ya Allah. Kasih makan ya Allah. Ya. Apa kesukaannya Nabi Ibrahim? Ya. Beliau disebut selain Abul Anbiya, disebut Abu Tauhid. Beliau disebut apa? Abu Duyuf, bapak para tamu. Kenapa? Karena beliau itu suka mencari tamu. Kalau makan agak istimewa, nggak makan dia, keluar dulu dia. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita ngumpet gitu. Jangan sampai makanan enak ini ketahuan orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi cekak pikirannya Pak. Wedi kau dengan mangan enak nih. Makan di warung, kelihatan orang ini kok doa Pak, ini dia dengan saya, jadi satu dengan saya. Udah selesai, tidak akan berkurang harta. Dan kalau itu teman-teman yang soleh, la haula wala quwata. Makanya kenapa dibahas tentang keutamaan memberi makan orang berpuasa itu kan? Di mana letak kemuliaannya? Ya makanan yang kamu makan itu menjadikan tubuh mereka kuat. Ketika mereka sholat malam, ketika mereka qiyamul lail, ketika mereka baca Quran, ketika mereka iktikaf,
Ketika mereka sholat sunnah, karena pengaruh makan yang kau berikan, semua pahala itu mengalir kepadamu. Kasih makan. Sehingga nanti kalau orang sudah tahu materi ini, nanti kalau pergi ke warung, royokan apa ini? Royokan apa ini ya? Traktir gitu. Saya yang traktir. Masya Allah. Ada orang itu walaupun sudah ngaji, Pak, pelitnya minta ampun. Jadi kalau masuk warung itu, yang namanya dompet itu nggak bisa pernah ditarik keluar. Gimana ditarik wong dijahit sama celananya itu? Sulit. Nggak susah. Artinya kebahilan di situ menyelimuti dirinya. Ini menunjukkan ya Allah ini. Ya, jadi sabar dan syukur merupakan pintu mengantarkan orang mendapatkan apa? Mendapatkan tumak ninanya hati. Sabar, tenang menghadapi musibah, tenang menghadapi problem, tenang bisa mengendalikan perasaan dan emosinya. Tenang bukan berarti nggak punya masalah. Tenang bukan berarti nggak marah, tapi dia kendalikan kemarahannya itu. Emosinya betul-betul dikerangkeng supaya nggak nampak dalam kehidupannya. Lisannya terjaga, pikirannya terjaga, perbuatannya terjaga. Syukur menjadikan orang bisa manajemen. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana menimbulkan syukur? Syukur itu ketenangan. Jadi syukur itu nggak mesti orang memiliki kekayaan yang banyak. Oleh karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Abu Dzar apa di antara langkah-langkah untuk syukur? Yang pertama, apa kata beliau? Beliau menyatakan di antara jalan untuk meraih kesyukuran adalah wa an andura ila man huwa asfala minni wala andura ila man huwa fauqi. Hendaknya engkau melihat, menyaksikan, menyimak orang-orang yang ekonominya ada di bawahmu. Lihat mereka. Makanya apa? Kunjungi ziarah ke rumah orang-orang fakir. Ya, sampean ziarah nang mulai ngono. Makanya tambah rungsep pikirannya. Karena banyak kayak gitu. Wah ini beli, besok beli ini, besok beli itu. Ketika bawa banyak itu bangga. Ujub masuk ke dalam hati. Takabur masuk, puas. Sementara tidak ngerti kondisi orang lain. Bukan dilarang. Tapi apa setiap keinginan itu harus dituruti. Di mana letak pengendalian hawa nafsunya? Sama dengan anak kecil. Setiap sing disenengi dijaluk. Apa bedane? Anakku itu ndang waplek nang makal. Setiap sing dilihat mesti diminta. Lah wis kudu mikir warisane sapa lak ngono. Iya apa tidak? Betapa tercelanya anak ini kalau itu anak-anak. Betapa buruknya sifatnya dan ternyata sifat itu dimiliki oleh orang tuanya. Mana letak pengendalian itu? Kepingin ini berangkat, kepingin itu beli. Letak pengendalian di mana coba? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di situ letaknya pengendalian itu. Makanya syukur itu bagaimana cara menghidupkan syukur sehingga menjadi ketenangan hati. Datang ke orang-orang miskin. Ziarah. Makanya di Sidoarjo itu kita program ada ibu-ibu, pengurus-pengurus pengajian, kita ajak ziarah. Datang ke rumah orang fakir. Saya tunjukkan karena kita tahu petanya. Kita tahu tempatnya. Orang yang gak punya rumah, dia pindah dari kos ini ke pondok kos yang lain. Sementara dia punya anak-anak, ngusungi perabotannya dengan tempat yang sangat sempit. Sementara kita Masya Allah, syukur hidup hati ini. Ya Allah ya Karim. Ini diantaranya. Sehingga menenteramkan jiwa kita ini. Menenteramkan jiwa kita. Yang terakhir adalah sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, "Waradha bima qasamallah." Hai Abu Hurairah, hendaknya engkau ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadamu. Ya, hendaknya engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Maka takun aghnan nas, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Ya Allah, menjadi orang yang paling kaya di antara manusia yaitu dengan memiliki sifat qanaah. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk meraih
nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Selama 5 sifat, 5 hal ini tidak kita miliki, jangan berharap kita mendapatkan ketenangan hati. Jangan berharap. Tapi kalau kita berhasil mendapatkan satu persatu dari 5 perkara tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang. Dan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, bahkan ketika malaikat mencabut ruh kita, memanggil istilah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang bagaimana? Yang berilmu. Jiwa yang tenang yang bagaimana? Yang imannya benar, yang tawakal dan yakin kepada Allah. Jiwa yang tenang bagaimana? Jiwa yang zuhud. Jiwa yang tenang, jiwa yang memiliki sabar dan syukur. Jiwa yang tenang, jiwa yang qanaah. Jiwa yang tenang, jiwa yang ikhlas kepada setiap ibadahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dengan sangat semua pemirsa, karena ngajinya agak panjang, jangan sampai ngaji yang panjang membuat hati Anda tidak tenang. Karena materinya kita mencari apa? Ketenangan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.